Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Apakah baik-baik saja? Semoga sehat selalu dan diberi kelancaran segala urusan. Deru napas yang masih menggebu-gebu. Keempat pendaki ini terus berjalan tanpa tahu arah tujuan. Wah, gila banget dah orang itu, ucap Sila. Gue gak mau dijadiin tumbal, celetuk Leona. Lagian, tujuan awal kita kesini buat apa sih? Buat motret dan menikmati pemandangan doang kan? Kok masalahnya jadi ribet gini? Kalau bukan karena kalung yang dipakai Akila waktu itu, kita nggak akan mendapat masalah sebesar ini, saut Pebi. Kepala Arga berat, pusing mendengarkan celotehan para gadis ini. Arga berusaha untuk meleraikan mereka agar masalah tidak semakin rumit. Sudah. Kalau masalah diselesaikan lewat emosi, nggak bakal selesai. Cobalah pakai kepala dingin, ucap Arga yang membuat Pebi, Sila, dan Leona terdiam. Kalian di sini, tegur seorang pemuda yang tiba-tiba ada di hadapan mereka. Sila dan Leona ternganga melihat Fahri yang tiba-tiba di sini. "Lo sejak kapan di situ, Ri?" tanya Sila. "Mari ikut saya, kita pulang," ajak Fahri dengan wajah datarnya itu, yang kemudian berjalan diikuti oleh Sila dan Leona. "Mana Joshua? Kok gak ikut lo?" tanya Leona pada Fahri. Namun Fahri hanya diam. Febi mencekal lengan Arga yang hendak juga mengikuti Fahri. Ia mengatakan bahwa ada yang mencurigakan di diri Fahri. Namun Arga tak percaya. "Fahri itu teman kita, bukan setan. Kasian kan, dia udah jauh-jauh nyari kita sampai ke sini," lanjut Arga. "Kalau lu nggak mau ngikutin kita, ya udah. Lo itu memang keras kepalanya, gak bisa dilembutin." Febi menghela napas beratnya. Ia berusaha memendam emosinya dalam-dalam. Lalu Febi juga mengikuti kemana Fahri akan membawa mereka. Selama Fahri memandu, tak ada satu patah kata pun yang keluar dari bibir Fahri. Yang mengisi kekosongan suara hanya Arga, Sila, dan Leona. Sementara Febi cuma diam, tetapi terus mengawasi ketiga temannya ini. "Kita berhenti aja dulu di sini. Saya sudah lelah," ucap Fahri. Arga, Sila, dan Leona memberhentikan langkahnya dan mencari tempat untuk duduk walaupun di tanah. "Ini jam berapa sih?" tanya Leona yang membuat seluruh sorot mata memandangnya. "Gue nggak pakai jam, lo tau sendiri kan. Jam gue udah dibuang tadi," jawab Febi yang menghangatkan suhu tubuhnya di dekat api unggun buatan Fahri dan Arga. Sila melihat arloji yang ada di pergelangan lengan Fahri. "Nah, itu lo ada jam, Ri. Jam berapa sekarang?" Fahri diam, seolah tidak mendengar perkataan Sila. Fahri sedang membakar kayu untuk api unggun di hadapannya. Lalu Arga menyenggol lengan Fahri yang berada di sampingnya. "Fahri, lo denger gue kan?" Sila memastikan. Fahri menatap Sila sebentar, kemudian melirik arlojinya di pergelangan tangannya. 10, jawabnya singkat. "10 apa? Pagi. Lo yakin?" Sila seperti tidak percaya dengan ucapan Fahri, karena baginya jam 10 pagi. Kok keadaannya masih gelap begini? "Mau hujan kali, Sil," saut Arga. Tak lama kemudian, memang benar ucapan Arga. Suara gemuruh petir terdengar dari atas langit. Rintik-rintik air mulai membasahi satu persatu kulit mereka. "Mau berteduh di mana nih?" teriak Leona. Karena lama-kelamaan tubuh mereka telah basah kuyup akibat diguyur hujan. "Yuk ikut saya," perintah Fahri yang kemudian diikuti oleh Sila, Leona, Arga, dan Febi. Sejujurnya Febi masih ragu dengan Fahri.
Itu memang Fahri atau... Fahri mengajak mereka ke sebuah pondok yang jarang sekali mereka temui di hutan Gunung Lawu. Cukuplah untuk mereka berteduh sementara. Keadaan di sini cukup gelap, tidak ada sama sekali penerangan. "Ri, kok lo tahu banget dengan pondok ini?" tanya Feby. Fahri diam lagi, seolah tidak mendengar pertanyaan Feby. Apakah sekarang Fahri mendadak jadi tuli? "Fahri ditanyain tuh sama Feby." Leona menyenggol lengan Fahri yang berada di sampingnya. Kenapa Fahri makin kesini makin aneh? Dia kok jadi kayak robot, hanya mengucapkan satu atau dua kata. Berjam-jam mereka menunggu hujan reda, hingga tanpa terasa maghrib menjelang. Arga memutuskan untuk bermalam di pondok ini, karena hanya inilah tempat yang cocok untuk berlindung. Duh, mereka udah 3 hari gak balik-balik, keluh Fahri pada Joshua. Joshua ternyata memang sedang mabuk berat waktu itu, dan untungnya ia telah sadar 2 hari yang lalu. Iya, benar. Atau jangan-jangan mereka tersesat. Kita turun duluan aja gimana? Kita minta bantuan sama orang-orang, Fahri memberi saran. Apalah kau ini? Kau ini memang orang yang tidak setia kawan. Janganlah begitu, kita harus cari mereka. Jangan diam saja, tukas Joshua. Karena merasa tidak enak dengan ucapan Joshua barusan, Fahri menyetujui saran Joshua. Mereka pun membawa peralatan mereka dan mulai menyusuri perjalanan untuk mencari keberadaan teman-temannya. Dari kejauhan terdengar seperti orang yang akan menguburkan jenazah. Segera mereka berdua bersembunyi di balik semak untuk melihat apa yang terjadi. Dan benar, sekumpulan warga sedang membawa keranda yang seperti berisi jenazah di dalamnya. Apa itu? Itu jenazah yang mau dikuburkan, tapi gue nggak tahu juga sih, jawab Fahri. Tak mungkin sekali kan ada orang yang mau dikuburkan di tengah-tengah hutan kayak gini, timpa Joshua. Kita ikutin. Fahri menatap Joshua untuk menunggu jawaban darinya. Kemudian Joshua mengangguk dengan segera. Mereka berdua menggenap-genap mengikuti warga yang sedang membawa keranda tersebut. Mereka terus mengikuti warga tersebut tanpa tahu arah, hingga tiba-tiba semua warga tersebut menghilang dan yang terdengar hanyalah suara mereka. "Apa yang gue lihat tadi?" ucap Fahri. Tiba-tiba sekujur tubuhnya merinding. Pukul 8 malam, sesuai arloji yang dikenakan oleh Fahri, hujan reda. Yang tersisa hanya embun-embun yang menyelimuti pandangan mereka seperti kabut tebal. "Gue lapar," celetuk Leona. Karena Iba, Arga, dan Fahri memutuskan untuk mencari sesuatu yang bisa dimakan, walaupun pencarian mereka terlabui oleh kegelapan. "Gue ikut woi," teriak Feby. Arga melarangnya untuk mengikuti. Sebaiknya ia di sini menjaga kedua temannya. "Fahri aja yang tinggal, kan dia cowok. Biar dia yang jagain Leona dan Sila." Ide Feby ada benarnya juga. Arga mengangguki ucapannya. Lalu mereka pergi mencari makanan yang layak dimakan. "Ri, lo gak kasihan sama Joshua yang sendirian di dalam tenda?" tanya Sila, namun sepertinya Fahri tidak mendengar. "Halo Ri, lo budak atau telinga lo lagi ada masalah?" "Dia mabuk," jawab Fahri singkat. Keadaan hening, sunyi dan sepi. Yang terdengar hanyalah suara jangkrik dan lolongan anjing yang samar-samar. "Fahri, lo tumben gak sholat isya? Biasanya lo tepat waktu banget," tanya Sila. Fahri tetap diam dengan pandangan lurus ke depan. "Tuh kan, kumat, memang budak kali," celetuk Leona. Sila menatap Fahri dengan penuh kebingungan. Tak biasanya Fahri jadi sangat pendiam macam ini. Keadaan kembali hening,
hingga suara perut Leona yang bergemuruh sangat terdengar di telinga Fahri dan Sila. "Yakin nih kita berdiam dulu di sini?" tanya Fahri. "Yakinlah, kita tunggu matahari terbit aja. Kalau malam gini terus jalan, takutnya ada hal yang enggak bakal terjadi." Terdengar suara langkah kaki seorang yang kian mendekat ke arah mereka. Bulu kuduk mereka seketika merinding. "Apalagilah itu, Ri," ucap Joshua ketakutan. "Ya Allah, tolong jaga hambamu ini." Fahri terus memanjatkan doa. Begitupun Joshua yang juga berdoa sesuai dengan keyakinannya. Suara langkah kaki itu makin mendekat. Fahri mencoba memberanikan diri, menengok ke belakang, dan ternyata, astagfirullah, Fahri, Joshua, ucap Feby yang juga kaget dengan keberadaan mereka. Fahri dan Joshua menghela nafas. Ternyata suara langkah kaki tersebut adalah langkah kaki Arga dan Feby, bukan seperti apa yang mereka bayangkan sebelumnya. Fahri tersenyum. "Akhirnya kalian ketemu." "Ngapain kalian di sini?" jawab Joshua. "Bukannya lo jagain tenda kita?" tanya Arga yang kebingungan. "Jagain tenda? Ngaco lo, gue dari tadi sama Fahri terus," jawab Joshua. "Iya, gue dari tadi sama Joshua nyari kalian," ucap Fahri. Feby semakin bingung. "Sila dan Leona mana, Ri?" "Kan sama kalian. Sejak tadi gue sama Joshua terus." "Jadi yang di pondok?" Arga langsung berlari menuju pondok yang disinggahi oleh Sila dan Leona, dan sesuatu yang mirip dengan Fahri. "Arga, tunggu." Feby pun ikut berlari, disusul dengan Fahri dan Joshua. Mereka berlari seperti tak akan pernah sampai di pondok yang disinggahi oleh dua sahabat, dan sesuatu mendirikan Fahri. "Arga!" teriak Feby tiba-tiba, karena ia masuk di dalam lumpur hidup. Fahri dan Arga serontak menoleh ke belakang, mendapati Feby yang terjatuh sedang dibantu oleh Joshua. Dengan segala cara yang dapat dilakukan, akhirnya Feby terselamatkan, walaupun dengan tubuh yang sudah kotor terendap oleh lumpur. "Lain kali hati-hati ya," ucap Fahri. "Dimana mau hati-hati, kalian aja cepet banget larinya. Kita nggak punya banyak waktu sebelum Sila dan Leona kenapa-kenapa," ucap si Arga. Kemudian mereka melanjutkan mencari pondok tersebut, walaupun tak akan pernah sampai. "Ih, kok Arga sama Feby lama banget cari makanannya?" tanya Leona yang mulai gelisah karena cacing-cacing dalam perutnya mulai memberontak. Sila melihat sesuatu yang menarik perhatian di dekat sepatunya. Ia ambil. "Loh, ini kan kalung yang waktu itu pernah dipakai sama Akila," batin Sila. Nak, ini kalung Akila kan?" Leona mengambil alih kalung yang berada di tangan Sila. "Iya, gue inget banget waktu gue bikin video, dia pakai kalung ini. Berarti Akila ada di sekitar sini dong," ucapnya sambil melihat ke sana kemari. Lalu Leona terfokus melihat Fahri yang perawakannya tiba-tiba lusuh. "Fahri, lu gak apa-apa?" tegur Leona. "Fahri," Sila mencoba menegur dan mendekatinya. Begitu Fahri mengangkat wajahnya, wajah yang rusak dan dengan penuh darah terlihat. Sosok tersebut tiba-tiba membawa celurit yang entah dari mana sudah berada di genggaman tangannya. Sontak Sila dan Leona melompat dari pondok itu dan berlari tanpa tahu arah. Sedangkan sosok itu terus berjalan mengejar mereka, walaupun agak sedikit pincang. "Astagfirullahaladzim, kita mau berlari kemana, Sila?" teriak Leona yang ketakutan dan menitikan air mata. "Aku juga gak tahu," jawab Sila. Mereka terus berlari dan tiba-tiba sosok tersebut kini berada di hadapan mereka. Sila dan Leona jatuh tertuduk. "Sil, gue gak mau mati," ucap Leona. Sosok tersebut berjalan menghampiri mereka, yang juga menggeser mundur ke belakang. Astaga Leona, Leona terjatuh ke dalam jurang yang begitu dalam. Yang tersisa sekarang hanyalah Sila dan sosok tersebut. Sila teriak minta tolong ketakutan.
Teriaknya tersebut membuat Arga, Feby, dan Fahri dan Joshua mendengarnya. Dengan segera mereka mencari di mana asal suara tersebut. Itu suara Sila, ayo kita cari. Hei kalian, suara serak tersebut terdengar dari arah belakang. Mereka berbalik dan mendapati sosok kakek tua yang tak lain adalah Kuncen Gunung Lawu ini. Kek, tolongin kita, teman kita dalam bahaya, pinta Feby yang memohon-mohon pada kakek tua itu sambil memegang tangannya. Ya, saya sudah tahu, makanya saya datang kemari. Ayo, kita cari mereka, ucap kakek tersebut. Arga, Fahri, Joshua, dan Feby mengekornya dari belakang. Tak lama kemudian, mereka melihat Sila yang sedang duduk melekuk lutut tanpa ada sosok mengerikan itu. Kakek itu tersenyum. Sila, Arga langsung menghampiri Sila dan memeluknya. Kamu gak apa-apa? Sila mengangguk dengan tubuh yang gemetar. Di mana Leona? Tanya Feby. Dia jatuh di dalam jurang, ucap Sila dengan terbata-bata. Apakah kalian di sini telah berbuat dosa? Tanya kakek tua itu. Mereka pun terdiam. Saya tanya sekali lagi, apakah kalian telah berbuat dosa? Tanya kakek tersebut dengan tegas. Mereka berlima terdiam, seperti sedang memikirkan kesalahan yang tanpa sengaja dibuat maupun tidak. Salah satu dari kalian harus mati. Arga, Feby, Sila, Fahri, dan Joshua membulatkan matanya, kaget mendengar kalimat yang baru saja diucapkan oleh Kuncen Gunung ini. Kakek udah gila ya? Akila hilang, Leona jatuh ke dalam jurang, terus salah satu dari kita harus mati. Mana ada orang mau mati dengan cara dipaksa, tolak Joshua. Kakek itu menatap tajam Joshua. Seketika Joshua membuka mulutnya. Ya, terkadang memang bukan kesalahan kalian, tapi yang tidak melakukan kesalahan pun dapat menerima akibat dan dampaknya, ucap kakek itu lagi. Ya sudah, ayo kita kembali ke tenda kalian, ucap kakek tersebut dan memandu jalan seperti tahu di mana keberadaan tenda mereka. Singkat cerita, kicauan burung terdengar begitu indah, tapi siapa tahu itu adalah pertanda buruk. Matahari telah menjulang tinggi, tapi mengapa suasana tetap suram dan mencekam? Hari ini waktunya mereka balik alias turun gunung. Soal Akila dan Leona, biarkan tim SAR nanti yang mengurusnya. Sebelumnya mereka merapikan semua barang-barang, termasuk menutup tendanya kembali. Sil, temenin gue pipis dulu dong, pinta Feby yang sepertinya sudah kebelet. Udah jauh nih Feb, buruan. Tungguin ya, pegangin ini dulu, ucap Feby sambil meletakkan sesuatu di tangan Sila. Tanpa melihat, Sila pun mengambil dan menggenggamnya. Suasana malah semakin mencekam. Bulu kuduk Sila mulai merinding. Feb, udah belum? Tak ada jawaban darinya. Namun Sila mencoba memanggilnya lagi. Alhasil sama, tak ada jawaban darinya. Lalu Sila mencoba mengecek keadaan. Tak ada Feby di sana. Lalu siapa itu? Sesuatu yang ia genggam tadi adalah kalung yang pernah ada di Akila. Ia baru sadar ternyata itu bukan Feby. Waktu Sila berbalik, sosok yang membawa celurit itu hadir. Sila segera berlari entah kemana. Sepertinya sosok itu sangat mengincarnya. Sila terjebak di jalan buntu. Ia tidak bisa kemana-mana. Yang ada hanyalah Sila dan sosok itu, serta bunyi suara monyet yang saling bersaut-sautan. Tidak, saya tidak mengganggumu. Saya tidak mau mati, ucap Sila yang telah ketakutan setengah mati. Sosok itu berjalan mendekat ke arah Sila. Jantung Sila terus berdebar. Sila meminta tolong, walaupun tidak ada yang mendengar. Setidaknya Sila masih berusaha untuk terus hidup. Namun sayang, celurit itu telah terhempas di leher Sila, hingga membuat tubuh dan kepalanya terpisah. Ya beginilah akhir cerita dari Sila yang masih berstatus pacar Arga.
Sedangkan di tenda, "Jo, lo lihat Sila nggak?" tanya Arga. Joshua memandangi keadaan sekitar. "Feby, mana Sila?" teriaknya pada Feby yang masih mengumpulkan sampah. "Gak lihat? Bukannya dia tadi sama lo? Mulut lo asal bunyi. Gue dari tadi ngumpulin sampah nih," jawab Feby. Karena masih penasaran, Joshua dan Arga menghampiri Feby yang sedang mengumpulkan sampah. Namun, Feby tetap bersikeras tak mengetahui di mana Sila. Karena memang benar, Feby tidak tahu. Setahunya Sila lagi beresin tenda, tapi kok tiba-tiba nggak ada. Arga meremas rambutnya sendiri. Ia pun menghampiri Kuncen yang sedang meminum kopi hangat. "Kek, gimana ini?" Arga setengah kesal. Kuncen itu meletakkan secangkir kopinya. "Dia sudah ditelan dunia gaib," jawab kakek itu. "Tenang." "Apa?" ucap Arga, Feby, Fahri, dan Joshua serentak. "Kenapa gak saya aja yang jadi korban? Kenapa harus dia?" bentak Arga. "Kalung itu menginginkannya," ucap kakek itu. Feby, Joshua, dan Fahri mencoba meredam emosi Arga. "Sudah siap? Ayo kita turun sekarang," ajak kakek itu lalu bangkit dari duduknya. Mereka pun mengangkat kerirnya dan segera mengikuti arah jalan kakek itu. Sejujurnya mereka bingung. Emang kalung itu punya siapa sih? Di perjalanan mereka menggibahi kakek itu dari belakang. "Aku curiga sama dia. Jangan-jangan dia Kuncen gadungan," celetuk Joshua. "Gak boleh gitu," ucap Fahri. "Kenapa yang di belakang?" tegur kakek itu tanpa melihat mereka, seolah-olah ia tahu apa yang sedang mereka berempat ucapkan. Keempatnya serontak terdiam dan membisu. Apakah kakek itu mempunyai dua mata di belakang punggungnya? Mereka sudah berada di setengah perjalanan, namun kakek itu memutuskan untuk beristirahat di pos ini dulu. Feby mengeluarkan persediaan makanan seadanya. Diam-diam Joshua meminum sidernya lagi, tapi dalam jumlah sedikit, tanpa diketahui oleh temannya. Begitu juga dengan kakek tersebut. "Joshua izin sebentar untuk buang air kecil," katanya. Kakek itu pun menunjukkan bahwa di sini ada air terjun yang tak jauh dari tempat peristirahatan ini, agar Joshua segera ke sana saja. Namun mata Joshua terbelalak ketika melihat ada seseorang gadis cantik tanpa busana sedang mandi di air terjun. "Beruntung kali aku," katanya. Karena merasa ada yang mengintip, gadis itu berbalik dan terlihatlah tubuh indahnya itu oleh Joshua. Tapi ternyata gadis cantik itu malah memancing Joshua untuk segera menghampirinya. Nafsu lelaki Joshua meningkat, atau karena ia sedikit agak mabuk ya. Joshua pun menghampiri gadis cantik yang belum diketahui namanya tersebut. Awalnya Joshua ragu, tapi gadis itu semakin menghampiri dan mendekatkan big breast-nya itu ke dada Joshua, hingga Joshua harus berulang kali mengedipkan mata. Gadis itu pun membukakan semua pakaian yang telah dikenakan Joshua. Joshua seperti jadi boneka. Apa yang dipinta gadis itu, Joshua akan lakukan. Gadis cantik itu mengajak Joshua ke pinggir air terjun, dan di sanalah itu terjadi. Desain gadis itu semakin enak didengar oleh Joshua. Malah ia semakin memperjadi dan menikmati hal itu. Joshua seperti kehilangan alam sadar. Sekarang gadis itu sudah berada di atas tubuhnya, bersiap-siap untuk melahap bibir Joshua. Joshua memejamkan matanya untuk menikmati hal itu. Saat ia membuka matanya, sosok gadis cantik tak terlihat lagi. Yang terlihat adalah sosok menyeramkan dengan taring dan kuku yang menjalar sangat panjang. Joshua ingin teriak, namun terlambat. Sosok itu sudah lebih dulu menyantapnya. Setelah beberapa menit beristirahat, mereka pun bangkit kembali untuk melanjutkan perjalanan, dan Joshua pun sudah berada di sana.
Udah Jo, tanya Fahri. Tapi Joshua hanya diam saja, tanpa berpikir negatif sekalipun. Fahri hanya menghiraukan saja. Mereka pun berjalan dengan kakek itu sebagai pemandu. Di belakangnya diikuti oleh Arga, Feby, Fahri, dan yang paling belakang Joshua. Setelah hampir 1 jam perjalanan, mereka telah sampai di kaki Gunung Lawu. Betapa leganya mereka. Tapi ada satu yang kurang. Joshua. Joshua kemana? Tanya Feby. Fahri sontak melihat ke arah belakang, karena tadi Fahri lah yang terakhir kali menegurnya. Loh, kok dia nggak ada? Fahri pun kaget. Tadi dia ada kok di belakang gue, ucap Fahri lagi. Dengan sigap, Arga mengajak Fahri untuk mendaki lagi mencari Joshua. Mungkin ia tertinggal. Mau kemana kalian? Ucap kakek itu, tapi tak didengar oleh Arga dan Fahri. Sepertinya mereka sedang mencari Joshua, kek. Joshua hilang, ucap Feby. Tak usah kalian cari. Loh, kenapa kek? Tanya Feby bingung. Seharusnya kalian sudah tahu. Nanti kakek jelaskan setelah 2 temanmu itu turun, ucap kakek itu. Hampir 1,5 jam Arga dan Fahri belum turun juga. Feby pun mulai khawatir. Kek, kok mereka belum turun? Sebentar lagi mereka akan, ucap kakek itu terpotong. Arga dan Fahri pun berlari ngos-ngosan menghampiri Feby dan kuncen itu. Dia nggak ada, kita sudah mencarinya hingga di pos pertengahan tadi, ucap Arga. Seharusnya kalian sudah tahu apa yang sudah ia perbuat. Tata krama harus dijaga, ucap kakek itu. Feby dan Fahri menatap satu sama lain. Ya, sejujurnya mereka masih menyimpan kedok yang Joshua lakukan. Mereka sadar. Lalu mereka meminta maaf pada kakek itu atas kesalahan temannya. Jangan meminta maaf kepadaku. Minta maaf sama Tuhan, kalian juga dan alam, ucap kakek tersebut. Ya sudah, kakek akan panggilkan tim SAR kemari, sambung kakek itu. Pencarian oleh tim SAR pun telah dilakukan. Fahri menunjukkan di mana jasad Leona berada, sedangkan yang lain sedang mencari Joshua, Sila, dan Akila. Jasad Joshua ditemukan di pinggir air terjun dengan tubuh tanpa busana, serta mata yang tidak terpejam. Begitu mirisnya. Arga, Feby, dan Fahri pun tidak tega melihatnya. Ditemukannya kepala Sila oleh tim SAR, membuat Arga hampir pingsan, begitu juga dengan Feby. Arga menitikkan air mata dan berusaha tegar akan semua ini. Namun, bagian tubuh Sila yang lain belum bisa ditemukan oleh tim SAR. Kecuali Akila, sudah hampir 1 hari tim SAR mencarinya namun tak kunjung ditemukan. Hingga tim SAR pun telah angkat tangan. Jasad mereka pun telah dibawa ke daerah masing-masing. Fahri menghela napas pelan. Semoga ini menjadi pelajaran buat kita semua, ucapnya setelah jasad kepala Sila dimakamkan. Arga dan Feby pun mengangguk. Pesan singkat, jika datang ke tempat yang baru, tolong sopan santun dan jaga tata krama.